Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Yule Hernika dengan NIM 250801020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menguraikan persoalan ibadah dan muamalah duniawiyah yang dapat mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakat, sekaligus menjelaskan solusi penyelesaiannya. Dalam persoalan ibadah, yang saya angkat adalah perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan takziah setelah kematian, khususnya terkait tradisi seperti tahlilan, doa bersama pada hari-hari tertentu setelah seseorang meninggal, atau bentuk-bentuk takziah yang berkembang di masyarakat. Nah, dalam Islam, takziah pada dasarnya merupakan bentuk empati kepada keluarga yang sedang berduka. Tujuannya adalah memberikan penghiburan, mendoakan orang yang meninggal, dan membantu keluarga yang ditinggalkan. Namun, di tengah masyarakat sering muncul perbedaan pandangan. Sebagian umat Islam menganggap kegiatan seperti tahlilan dan doa bersama merupakan amalan yang baik karena berisi doa, zikir, dan membaca Al-Quran. Sementara, sebagian lainnya berpendapat bahwa kegiatan tersebut tidak dicontohkan secara khusus oleh Rasulullah sehingga tidak perlu dijadikan tradisi yang dianggap wajib. Nah, perbedaan inilah yang terkadang menimbulkan konflik sosial. Ada keluarga yang merasa tersinggung karena tetangganya tidak hadir dalam acara tahlilan. Di sisi lain, ada juga orang yang merasa dipaksa mengikuti kegiatan yang menurut keyakinannya tidak sesuai dengan pemahamannya. Akibatnya, hubungan antar warga menjadi renggang, muncul saling menyalahkan, bahkan memutus tali silaturahmi hanya karena perbedaan cara beribadah. Padahal, Islam sangat menekankan pentingnya persaudaraan dan persatuan umat. Nah, solusi yang saya berikan pada masalah ibadah ini, menurut saya solusi yang dapat dilakukan adalah menghormati perbedaan pendapat yang memiliki dasar keilmuan. Selama suatu amalan tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka hendaknya disikapi dengan bijaksana. Selain itu, masyarakat perlu mengedepankan sikap toleransi dalam masalah yang termasuk ranah khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jangan mudah menganggap orang lain hanya karena berbeda cara dalam menjalankan suatu amalan. Yang penting adalah menjaga ukhuwah Islamiyah, saling menghormati, serta tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Dengan demikian, kerukunan masyarakat tetap terjaga meskipun terdapat perbedaan praktik ibadah. Nah, dalam persoalan muamalah duniawiyah, yang saya angkat adalah praktik pinjaman online berbunga atau mengandung riba. Saat ini banyak masyarakat menggunakan layanan pinjaman online karena prosesnya cepat dan mudah. Namun, tidak sedikit pinjaman yang menerapkan bunga tinggi, denda berlebihan, dan sistem penagihan yang merugikan masyarakat. Dalam Islam, praktik riba dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan menyulitkan pihak yang sedang membutuhkan bantuan. Orang yang awalnya meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan justru semakin terlilit utang akibat bunga yang terus bertambah. Persoalan ini juga berdampak pada kehidupan sosial. Banyak keluarga yang mengalami tekanan ekonomi, muncul pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan atau mengalami gangguan kesehatan mental akibat beban utang. Jadi, solusi yang saya berikan pada masalah ini yaitu dapat dilakukan meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola keuangan dan tidak mudah tergiur pinjaman instan. Nah, selain itu, apabila membutuhkan pembiayaan, masyarakat dapat memilih lembaga keuangan syariah yang menggunakan akad sesuai syariat Islam dan menghindari praktik riba. Kita juga perlu membiasakan hidup sederhana, mengatur pengeluaran sesuai kemampuan, serta membangun budaya saling membantu melalui sedekah, zakat, infak, maupun pinjaman tanpa riba atau qard hasan. Dengan cara ini, kebutuhan ekonomi dapat dipenuhi tanpa merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Nah, jadi dari semua uraian yang sudah saya berikan, dapat disimpulkan bahwa persoalan ibadah maupun muamalah dapat memengaruhi kehidupan sosial apabila tidak disikapi dengan baik. Dalam persoalan ibadah, perbedaan pendapat mengenai takziah hendaknya menjadi sarana untuk saling menghormati, bukan untuk saling menyalahkan. Sedangkan dalam persoalan muamalah, praktik pinjaman berbunga perlu dihindari karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Sebagai umat Islam, kita harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman, disertai dengan sikap toleransi, saling menghormati, dan mengutamakan kemaslahatan bersama, agar kehidupan sosial tetap harmonis. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.